18, 10, 30, 10, 26. Di sini saya akan memaparkan beberapa konsep fisioterapi kegawat daruratan pada stroke dan SCI. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu stroke. Stroke adalah penyakit yang mematikan ketiga di Indonesia. Nah, terapi ataupun treatment harus kita selalu kembangkan untuk menangani pasien stroke ini, untuk menekan angka mortalitas dan morbiditas dari pasien stroke sendiri. Nah, pada stroke terdapat kelumpuhan setengah bagian tubuh atau hemiplegia. Lalu, tipe stroke sendiri itu ada dua macam, yaitu yang pertama iskemik dan dua hemoragik. Nah, iskemik ini merupakan stroke sumbatan. Jadi, untuk stroke tipe iskemik ini lebih banyak dominan daripada yang hemoragik. Nah, untuk stroke hemoragik ini yaitu seperti pembuluh darah yang pecah. Nah, stroke ini lebih berbahaya. Jadi tingkatan persenannya itu lebih sedikit seperti itu. Nah, untuk otak kita itu sangat sensitif. Nah, otak harus menerima 20% dari total sirkulasi darah atau cardiac output. Lalu, berat otak hanya 2% dari tubuh kita. Otak sangat bergantung pada oksigen. Nah, tanpa oksigen, otak kita itu tidak dapat bekerja secara maksimal atau bisa terjadinya kerusakan pada otak. Lalu, bagaimana sih cara mengetahui seseorang itu stroke atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan FAST. Nah, FAST tadi, penilaian FAST ini bisa untuk menentukan derajat keparahan di CPSS atau Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale. Nah, kita bisa periksa pasien yang mengalami stroke, lalu kita bisa menginstruksi pasien untuk mengulurkan tangan selama 10 detik dengan menutup mata, lalu menirukan kalimat yang kita ucapkan. Nah, untuk jika pasien mengalami satu kelainan, maka kemungkinan stroke yang ada adalah 72%. Nah, untuk derajat keparahan stroke, yaitu yang pertama dari 0. Nah, 0 ini tidak ada gangguan apapun. Lalu yang satu itu masih bisa melakukan aktivitas. Nah, ini masih ringan. Lalu yang 2 itu masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa berjalan tanpa bantuan, masih ringan. Lalu yang ketiga itu membutuhkan beberapa bantuan tapi bisa melakukan ambulansi, mungkin dengan bantuan pada saat dari bangun ke duduk dan sebaliknya, atau pola jalan yang kurang bagus. Nah, yang nomor 4 itu tidak bisa berjalan secara mandiri. Lalu yang kelima itu sudah ada debridement, inkontinensia atau luka. Nah, yang 6 itu pasien meninggal. Hal apa aja sih yang harus kita perhatikan pada pasien fraktur? Yang pertama, diagnosis secara cepat dan akurat atau fast. Lalu, waktu yang sangat penting pada pasien stroke. Lalu, keputusan secara klinis akan menentukan prognosis yang lebih bagus dengan secara tepat. Nah, berikutnya kita lanjut ke spinal cord injury. Nah, spinal cord injury ini adalah sebuah cedera pada medula spinalis yang akan menyebabkan perubahan di fungsi sensoris, motorik, maupun autonomik. Nah, gimana sih mekanisme spinal cord injury ini? Yang pertama, benturan langsung, kompresi oleh fragmen tulang atau hematoma atau cakram, lalu iskemia akibat kerusakan atau benturan arteri tulang belakang. Nah, bagaimana prevalensinya? Menurut National Spinal Cord Injury Database, kecelakaan kendaraan bermotor itu mempunyai prevalensi 44,5%, lalu untuk kondisi jatuh itu 18,1%, kekerasan atau kejahatan itu 16,6%, dan olahraga 12,7%. Nah, 55% kasus terjadi usia 16-30 tahun. Untuk 81,6% adalah laki-laki. Nah, berikut merupakan anatomi spinal cord. Nah, di medula spinalis akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada dorsal root, yaitu merupakan serat sensorik. Lalu yang kedua adalah ventral root. Nah, merupakan serabut motorik. Dorsal dan ventral root bergabung pada foramen intervertebralis untuk membentuk saraf tulang belakang. Lalu,
spinal cord injury kita akan mengenal yang namanya dermatom. Nah, apa sih dermatom ini? Merupakan area yang dipersarafi oleh akson sensorik dalam akar saraf segmental tertentu. Nah, pengetahuan sangat penting dalam menentukan level cedera, lalu berguna untuk menilai peningkatan atau penurunan. Nah, yang berikutnya ada miotom. Nah, miotom ini merupakan akar saraf segmental yang menginervasi otot. Nah, penting untuk menilai tingkatan cedera juga. Nah, terdapat AGA dari C5 fleksi siku, C6 ekstensi pergelangan, C7 ekstensi siku, C8 ekstensi jari, dan T1 jari ABD di jari kelingking. Nah, lalu berikutnya ada AGB, L2 hip fleksi, L3 knee ekstensi, L4 ankle dorsifleksi, L5 jari kaki ekstensi, S1 ankle plantar fleksi atau jinjit. Nah, untuk klasifikasi SCI ini, yang pertama ada tetraplegi atau paresis. Nah, tetraplegi ini 4 ekstremitas yang mengalami kelumpuhan. Apa sih bedanya tetraplegi dengan tetraparesis? Nah, untuk tetraparesis ini ketika kita menyentuh di bagian ekstremitas tersebut yang mengalami kelumpuhan dan masih merasakan sentuhan, itu dinamakan tetraparese. Nah, ketika tidak ada rasa dan benar-benar lumpuh, itu baru dinamakan tetraplegi. Nah, berikutnya ada paraplegi dan paraparese. Apa bedanya paraparese dan paraplegi? Nah, untuk paraplegi, kerusakan di torakal lumbal, sakrum, kelumpuhan di kedua kaki. Jadi mengalami kelumpuhan total. Nah, untuk paraparese ini ketika disentuh masih dapat merasakan seperti tadi. Jadi ketika kedua kaki kita sentuh di bagian kelumpuhan tadi dan masih dapat merasakan sentuhan, maka dinamakan paraparese. Lalu untuk berikutnya ada komplit dan incomplete. Nah, untuk komplit ini ada masalah baik di sensorinya maupun di motoriknya. Nah, untuk incomplete itu masih ada sensorisnya, prognosisnya lebih bagus. Jadi klasifikasinya seperti itu. Nah, untuk berikutnya bagaimana sih kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu mengalami SCI? Nah, kita bisa mengukur derajat kategori pasien SCI ini melalui ASIA Scale. Nah, untuk menentukan apakah pasien masuk dalam kategori A, B, C, atau D. Nah, A itu merupakan komplit, tidak ada sensori maupun motoris di area injury. Nah, untuk B, incomplete, masih bisa merasakan tapi belum bisa menggerakkan atau ada sensori tapi tidak ada motoris. Nah, yang C itu incomplete, bisa merasakan, bisa sedikit bergerak dengan MMT 3. Lalu yang D itu incomplete, bisa merasakan dan sudah bisa bergerak dengan MMT lebih dari 3, kurang dari 5. Nah, untuk yang E itu normal atau tidak terkena SCI, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika menjumpai kasus SCI ini? Nah, pertama kita bisa melakukan pre-hospital. Yang pertama evakuasi, yang kedua sebelum evakuasi diperhatikan fiksasi pada frakturnya, kemudian imobilisasi. Yang ketiga, kita bisa menggunakan prinsip pertolongan adalah tidak boleh ada rotasi pada tulang yang ada di vertebranya. Jadi tidak diperbolehkan adanya rotasi pada tulang yang ada di vertebra. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.